Halo teman-teman CIMSA semua, perkenalkan nama saya Dewi, saya dari Alumni Pencerah Nusantara. Untuk background profesi saya sendiri adalah seorang perawat. Itu lulus ketika tahun 2020. Jadi ketika saya lulus itu sudah menghadapi pandemi COVID-19. Waktu itu saya gabung di Pencerah Nusantara itu, ditempatkan di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok di Jakarta Utara. Di sana saya banyak berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lintas profesi seperti dokter, kemudian ahli kesehatan masyarakat, kemudian juga dengan bidan, kemudian dengan ahli promkes, dengan ahli gizi, dan tentu juga dengan analis lab juga. Untuk perannya sendiri, karena waktu itu Pencerah Nusantara lebih difokuskan di COVID-19 di 3T dan 3M, testing, tracing, treatment, kemudian 3M-nya itu terkait yang promosi kesehatan kepada masyarakat. Di sana kami setim itu berempat, saya perawat, kemudian teman saya yang lain adalah dokter dan juga kesehatan masyarakat. Itu kami bagi perannya itu sesuai dengan rencana yang sudah kami susun di awal. Jadi di awal itu kami ada pengkajian masalah, kemudian dari masalah yang kami dapatkan, kami runtuhkan mana yang menjadi prioritas. Nah, kemudian kami susun bagaimana caranya masalah tersebut bisa teratasi dengan berbagai intervensi ataupun program yang kami rencanakan. Dari berbagai program yang kami susun itu, kemudian kami bagi peran kami masing-masing di setiap program tersebut. Misalnya kalau dokter waktu itu karena lebih ke klinis ya kalau dokter ya, jadi waktu itu lebih ke penyusunan terkait SOP rujukan, karena waktu itu SOP-nya belum tersusun dengan cukup lengkap. Waktu itu jadi tim Pencerah Nusantara membuat SOP bagaimana penanganan alur dari COVID-19 itu sendiri, mulai dari laporan kasus, kemudian bagaimana men-tracing-nya, kemudian sampai alur ke rujukan ke rumah sakitnya itu bagaimana, itu adalah yang menyusun dokter. Kemudian untuk teman saya satunya yang perawat, karena dia adalah S2-nya melanjutkan terkait hukum kesehatan, lebih berfokus terkait advokasi. Jadi jika kita ingin membuat kebijakan, mempengaruhi kebijakan di tingkat kepala puskesmas ataupun di tingkat kelurahan, itu yang mengadvokasi adalah teman saya yang perawat dengan background hukum kesehatan tadi. Jadi lebih ke advokasi lintas sektornya. Kemudian teman saya yang ahli kesehatan masyarakat itu fokus di kegiatan promkesnya. Jadi bagaimana meningkatkan perilaku masyarakat agar lebih patuh terhadap 3M yang sekarang lebih dikenal dengan 5M ya. Kalau saya waktu itu lebih berfokus ke peningkatan skill untuk para kader dan juga skill dari tenaga kesehatan itu sendiri. Jadi saya waktu itu fokus membuat program-program pelatihan untuk meningkatkan skill tenaga kesehatan dan juga para kader. Mulai dari awal itu yang hanya bisa melakukan tes PCR, swab itu di puskesmas hanya beberapa orang saja. Padahal kita tahu kasus COVID itu banyak kan, dan tidak mungkin mengandalkan analis lab saja yang jumlahnya hanya beberapa. Jadi kita perlu adanya peningkatan kapasitas untuk tenaga kesehatan agar bisa melakukan swab PCR juga, agar bisa swab PCR itu dibuka setiap hari dan bisa mendapatkan target sasaran yang cukup banyak karena kasus juga tinggi. Jadi waktu itu kami melakukan pelatihan swab PCR tenaga kesehatan, juga melakukan pelatihan bagaimana melakukan tracing dari satu kasus bisa dilacak kontak eratnya berapa banyak, kemudian juga pelatihan terkait manajemen data, dan masih banyak lagi. Untuk kader, kami melatih bagaimana melakukan promosi kesehatan. Yang tadi teman saya melakukan promosi kesehatan dari ahli kesehatan masyarakat itu tidak mungkin kan hanya bisa mengandalkan tenaga kesehatan saja, sedangkan tenaga kesehatan itu tadi jumlahnya sedikit. Padahal kita harus pelayanan di puskesmas, tapi juga harus turun ke masyarakat. Karena kalau promosi kesehatan hanya di puskesmas saja itu masih kurang ya. Jadi benar-benar harus turun ke lapangan juga. Jadi kita memberdayakan kader, kita melatih kader supaya kader itu percaya diri dan memiliki kompetensi untuk bisa melakukan edukasi di masyarakat. Kalau untuk pembagian pasien itu, biasanya setiap kali ada kasus masuk itu akan di-share di grup, namanya grup laporan kasus. Jadi di grup itu setiap ada kasus
yang masuk kasus COVID itu di-share di grup, kemudian ada PJ pembaginya. Jadi akan dibagi pasien ini pemantaunya siapa. Jadi semua nakes itu dilibatkan untuk pemantauan. Jadi tidak hanya terbatas, oh yang memantau hanya tenaga kesehatan yang dari dokter perawat, tetapi semua, mulai dari apoteker, ahli kesehatan masyarakat, itu juga dilibatkan walaupun mereka mungkin kurang kompetensi di klinisi untuk melakukan pemantauan pasien isolasi mandiri. Jadi tetap semua tenaga kesehatan dilibatkan untuk pelacakan kontak erat dan juga pemantauan kasus. Tapi misalkan nih ahli kesehatan masyarakat dia dapat pasien terus keluhan nih saturasinya tiba-tiba 60, otomatis kalau ahli kesehatan masyarakat memantau pasien dengan saturasi yang rendah seperti itu pasti bingung kan, ini pasiennya harus diapakan. Nah, kita itu di grup WhatsApp itu ada grup khusus konsulen gitu. Jadi khusus untuk keluhan-keluhan pasien dan rujukan. Jadi setiap kali ada pasien yang mengeluh ke pemantau, pemantau akan share keluhan pasien tersebut di grup. Jadi di grup tersebut terdiri dari berbagai macam profesi, mulai dari dokter, bidan, perawat, ahli kesehatan masyarakat, apoteker, dan masih banyak lagi. Nah, di situ nanti dokter akan menganjurkan treatment seperti apa, kemudian pemantau akan melanjutkan lagi ke pasiennya gitu. Jadi kolaborasi itu terjadi di grup itu. Walaupun yang memantau itu bukan semuanya itu dokter dan perawat ataupun bidan. Menurut saya sendiri kolaborasi itu sangat penting ya. Jadi kodratnya manusia aja sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Jadi sama seperti tenaga kesehatan, dia tidak bisa berdiri sendiri. Walaupun pasti setiap profesi itu memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri yang berbeda dengan profesi yang lain. Tapi saya yakin pasti tenaga kesehatan walaupun memiliki hak tanggung jawab dan tugas yang berbeda, pasti itu saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, tidak bisa kita berdiri sendiri dan terpisah dengan profesi yang lain. Jika kita ingin meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada pasien, bisa memberikan asuhan perawatan yang lebih komprehensif kepada pasien, kita harus bisa berkolaborasi antar profesi. Kalau secara saya pribadi, secara keseluruhan itu, sudah bagus ya Cinta ya untuk kolaborasinya. Mungkin untuk kesempatan atau ruang untuk antar profesi itu berdiskusi, misalkan kita di lapangan, contoh misalnya di rumah sakit itu menurut saya masih kurang dan perlu diimprove ya. Karena misalkan contohnya saja, misalkan kita bekerja di rumah sakit, pasti kan setiap profesi itu memiliki asuhan sendiri. Dokter memiliki diagnosa sendiri, ahli gizi memiliki diagnosa sendiri, perawat memiliki diagnosa sendiri yang mereka itu tulis di rekam medis pasien, mulai dari pengkajian, kemudian diagnosanya apa, kemudian intervensinya apa, sampai evaluasinya apa, itu mereka tulis di rekam medis. Tapi jarang ada waktu yang benar-benar kita bisa face to face diskusi tentang pasien yang sama. Pasti kan kita di rumah sakit menangani pasien yang sama kan, walaupun kita beda profesi. Nah, di situ menurut saya masih kurang adanya kesempatan untuk kita diskusi untuk bersama-sama menentukan intervensi yang terbaik untuk pasien. Ya, walaupun kita bisa membaca rekam medis, catatan dokter atau pencatatan ahli gizi di rekam medis, tapi rasanya tuh kurang pas kalau tidak langsung diskusi gitu. Jadi kurang ini aja, jadi sudah tercatat, ya udah jadi dilaksanakan aja, nggak ada diskusi di awal gitu. Mungkin yang kerasa banget karena pandemi itu metode komunikasinya ya. Kita kan biasanya tuh untuk komunikasi secara langsung ya di puskesmas saat jam pelayanan puskesmas dari jam 7:30 sampai jam 2 sore. Tapi sejak pandemi ini kita juga intensitas komunikasi melalui virtual itu juga jadi sangat tinggi. Jadi setelah kita jam pelayanan di puskesmas selesai, kita pulang juga masih komunikasi intens sampai malam. Apalagi waktu kasus naik-naiknya bulan Juni Juli itu benar-benar kami ngerasain kayak HP itu rasanya pengen kita matiin aja, soalnya itu benar-benar memang tidak berhenti kasus terus-menerus masuk, setiap kali kasus masuk harus kami tracing, kami telepon, kemudian kami follow up, kami pantau, kami jadwalkan untuk testing juga. Jadi tuh benar-benar bulan Juni Juli itu sangat meningkatkan intensitas kita untuk komunikasi secara virtual. Jadi kolaborasinya melalui tadi WA group ataupun bisa langsung telepon ke
tenaga kesehatan yang memang kita tuju gitu. Selain metode komunikasi, pasti dari segi waktu ya, mungkin sebelum pandemi itu beban tenaga kesehatan tidak seberat setelah pandemi. Setelah pandemi itu kami merasakan memang di puskesmas sendiri ya, karena paling dekat dengan masyarakat, jadi kita merasa melayani masyarakat itu 24 jam. Bulan Juni Juli itu kondisi rumah sakit semua penuh, otomatis pasien yang tidak bisa dirujuk tetap di rumah. Karena tetap di rumah, pasti mereka komplainnya ke yang paling dekat. Yang paling dekat adalah puskesmas, kalau tidak ke kelurahan. Jadi mau tidak mau tenaga kesehatan waktu bulan Juni Juli itu di puskesmas bisa bekerja 24 jam, bahkan jam 10 malam bisa datang ke rumah pasien karena memang ada keluhan sesak dan tidak bisa dirujuk, mau tidak mau kita harus membawakan oksigen ke rumah pasien, kami menunggu pasien di sana sampai tengah malam, itu jadi hal yang luar biasa sih waktu bulan Juni Juli kemarin. Dari segi waktu dan juga dari segi tadi metode komunikasinya. Kemudian terakhir, di pandemi ini tenaga kesehatan semua dituntut harus bisa. Jadi tadi ahli promkes atau ahli kesehatan masyarakat tidak hanya tugasnya itu untuk memberikan edukasi ke masyarakat aja, tapi dituntut juga untuk tadi melakukan pemantauan pasien. Yang notabene mereka mungkin skill tadi klinisnya kurang ya untuk ahli kesehatan masyarakat, tapi mereka juga dituntut untuk memantau pasien. Apoteker juga dituntut untuk memantau pasien dan juga untuk tracing juga, melakukan pelacakan kontak erat di setiap kasus positif yang dilaporkan ke puskesmas. Jadi harus waktunya banyak, kemudian skill-nya harus serba bisa, kemudian juga harus siap 24 jam, dan masih banyak lagi sih kalau perbedaannya, nanti kalau disebutkan terlalu panjang. Untuk pesan teman-teman yang sekarang masih kuliah ya, benar-benar memanfaatkan waktunya itu untuk semaksimal mungkin melatih soft skill kalian waktu di bangku perkuliahan. Bisa ikut berbagai macam organisasi, kemudian berbagai lomba yang best grup tim gitu ya, tim grup itu. Jadi bisa melatih soft skill kalian untuk komunikasi dengan orang lain, bagaimana mengelola sebuah tim, bagaimana membagi sebuah tugas dalam tim, bagaimana kita bersikap kepada anggota tim yang lain itu menurut saya itu hal yang penting yang saya sebutkan, ikut organisasi, sering ikut lomba, ikut event-event kampus itu sangat melatih kita bagaimana kita nantinya bisa berkolaborasi di dunia profesional. Untuk saya sendiri secara pribadi harapannya sih semakin ke depan itu pelayanan kesehatan Indonesia semakin merata, jadi tidak terbatas di kalangan usia maupun dari geografis. Pasti kan kita tahu ya, di berita kita sering mendengar bahwa di pelosok terpencil di sana, ketika kita ingin mengakses pelayanan kesehatan itu kita harus melewati hutan, harus menyeberang sungai, dan itu menjadi penghambat kita untuk mengakses pelayanan kesehatan. Orang-orang untuk mengakses pelayanan kesehatan. Kemudian dari segi usia, seperti lansia juga kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan karena jaraknya yang jauh, tidak ada yang mengantar. Jadi harapannya ke depan semoga pelayanan kesehatan Indonesia semakin merata dan semua orang, setiap orang di Indonesia, setiap warga Indonesia itu bisa mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas di Indonesia. Selamat Hari Kolaborasi Kesehatan Nasional 2021.